Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Loksmawe, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Tinggi dengan dosen pengampu Dr. Sofian Ardianto MPD. Saya Dedek Dian Fitriana yang telah menyelesaikan tugas ini dengan judul Pengelolaan Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Loksmawe. Baik, di sini saya akan membahas 6 pokok materi dari pengelolaan mahasiswa di YN Loksmawe. Yang pertama, definisi pengelolaan mahasiswa, yang kedua, tujuan pengelolaan mahasiswa, dan yang ketiga, aspek-aspek pengelolaan mahasiswa, yang keempat, peran dosen dalam pengelolaan mahasiswa di YN Loksmawe, dan yang kelima, strategi pengelolaan mahasiswa yang efektif, serta yang terakhir yaitu contoh-contoh pengelolaan mahasiswa di lingkungan YN Loksmawe. Jadi, pengertian pengelolaan mahasiswa di YN Loksmawe merupakan serangkaian langkah untuk mengatur dan mendukung proses pelaksanaan belajar mengajar mahasiswa YN Loksmawe agar mereka mencapai tujuan pendidikan mereka selama berada di institusi tersebut. Jadi di sini jelas bahwa memang untuk mengatur pengelolaan mahasiswa YN Loksmawe, kampus harus membuat suatu rangkaian ataupun sistem yang dapat mengatur langkah-langkah pembelajaran di YN Loksmawe sehingga mahasiswa YN Loksmawe dapat terarah dan belajar sesuai dengan pendidikan mereka sehingga mereka mencapai tujuan pendidikan selama berada di YN Loksmawe. Tujuan pengelolaan mahasiswa di YN Loksmawe untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien sehingga seluruh mahasiswa di YN Loksmawe ini dapat belajar secara optimal, dapat berkembang secara lebih baik di lingkungan ini, baik itu dari segi akademik maupun segi non-akademik. Jadi, oleh karena itu sangat penting bagi kampus YN Loksmawe untuk mengembangkan pengelolaan mahasiswa YN Loksmawe ini secara lebih teratur dan terarah sehingga nanti setiap mahasiswa ini setiap mereka memiliki keluhan apapun baik dari akademik maupun non-akademik, mereka akan tahu ingin memproses dan berkonsultasi ke arah yang lebih mana. Makanya pengelolaan mahasiswa YN Loksmawe ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik di seluruh YN Loksmawe. Aspek-aspek pengelolaan mahasiswa di YN Loksmawe merupakan serangkaian proses untuk mendukung perkembangan mahasiswa YN Loksmawe baik secara akademik maupun non-akademik. Jadi, aspek-aspek ini dapat dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pengelolaan akademik, yang kedua, pengelolaan non-akademik, dan yang ketiga, pengelolaan administratif. Untuk pengelolaan akademik sendiri, dia merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan pencapaian akademik mahasiswa, seperti contohnya penjadwalan kelas dan kurikulum. Jadi penjadwalan kelas yang efektif ini sangat dibutuhkan di dalam pengelolaan akademik karena jika pengelolaan kelasnya efektif, otomatis tidak akan terbentrok dengan kelas mahasiswa lainnya. Oleh karena itu pihak kampus harus mengatur penjadwalan kelas ini agar efektif digunakan oleh seluruh mahasiswa YN Loksmawe. Nah, selain penjadwalan kelas, ada juga pengaturan kurikulum. Pengaturan kurikulum ini yang harus diberikan oleh kampus agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa di YN Loksmawe ini. Oleh karena itu, pengelolaan akademik ini sangat penting untuk diatur oleh perguruan tinggi agar dapat mendukung perkembangan mahasiswa YN Loksmawe secara akademik. Jadi yang kedua, pengelolaan non-akademik. Nah, pengelolaan non-akademik juga tidak kalah penting seperti pengelolaan akademik. Pengelolaan non-akademik ini dia mencakup beberapa kegiatan yang memang mendukung perkembangan mahasiswa secara lebih holistik, seperti kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Jadi di YN Loksmawe ini memang memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan mahasiswa seperti pramuka, PNR, Cipala, dan lain-lainnya.
dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut di IAIN Lok Sumawe, mendukung peran aktif mahasiswa IAIN Lok Sumawe agar mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk bergabung di dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Nah, selain kegiatan ekstrakurikuler, IAIN Lok Sumawe juga memiliki layanan konseling untuk bagi mahasiswa yang memang memiliki masalah ataupun cobaan agar mereka dapat berkomunikasi langsung dengan konselor tersebut. Oleh karena itu, IAIN Lok Sumawe ini memang sangat peduli terhadap pengelolaan non-akademik untuk mencapai perkembangan mahasiswanya. Dan aspek yang ketiga yaitu aspek pengelolaan administratif, di mana aspek pengelolaan administratif ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua proses terkait dengan mahasiswa berjalan dengan lancar dan efisien. Ini seperti proses calon mahasiswa IAIN yang ingin mendaftar di IAIN Lok Sumawe, dan kampus harus memastikan bahwa segala proses pendaftaran yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada di IAIN Lok Sumawe agar mereka menjadi bagian dari institusi tersebut. Nah, selanjutnya juga memastikan bahwa mahasiswa IAIN Lok Sumawe ini mendapat layanan yang baik itu pengumuman tentang kampus, tentang penjadwalan pengumuman, penjadwalan kuliah dan lain-lainnya harus tersedia layanan tersebut di pengelolaan administratif ini. Sehingga dengan adanya pengelolaan administratif yang efektif, IAIN Lok Sumawe ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien yang dapat mendukung segala proses belajar mengajar mahasiswa IAIN Lok Sumawe secara lebih baik. Dengan adanya pengelolaan administratif ini, mahasiswa IAIN Lok Sumawe juga dapat lebih berkembang dengan dapat mengetahui segala bentuk informasi dan komunikasi yang ada di IAIN Lok Sumawe ini. Jadi, pembahasan yang ketiga yaitu peran dosen dalam pengelolaan mahasiswa. Di IAIN Lok Sumawe, dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar, akan tetapi dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, pembimbing yang akan membantu mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Nah, salah satu peran utama dosen IAIN Lok Sumawe ini yang sering terjadi di sini yaitu pengajaran yang efektif. Di mana pengajaran yang efektif ini yaitu dosen harus mampu menarik minat dan perhatian mahasiswa agar proses belajar mengajarnya ini dapat menarik di kelas. Nah, selain dengan cara menarik perhatian mahasiswa, dosen juga dapat menerapkan beberapa metode pengajaran yang efektif dan bermacam-macam seperti metode diskusi, metode studi kasus, metode ceramah, metode menggunakan teknologi. Nah, dengan adanya berbagai varian pengajaran tersebut, mahasiswa IAIN Lok Sumawe ini pasti akan sangat mudah dan termotivasi untuk lebih belajar, karena pembelajaran yang diajarkan oleh dosen mereka gak hanya itu aja, tapi adanya berbagai jenis dan macam-macam. Oleh karena itu, sangat penting bagi dosen untuk dapat menerapkan beberapa metode pengajaran agar pengajaran yang ia berikan kepada mahasiswanya berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, peran dosen selain sebagai pengajar yang efektif, dosen juga berperan sebagai pembimbing akademik, di mana dosen nanti akan membantu mahasiswa dalam memilih studi, merencanakan studi, dan membantu mereka mengatasi permasalahan yang mereka hadapi di kuliah. Nah, di sini dosen pembimbing ini sangat penting untuk ada di IAIN Lok Sumawe, terutama bagi mahasiswa baru yang memang masih memiliki rasa kesulitan dan beradaptasi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, harusnya diterapkan pembimbing akademik yang mampu untuk membantu mereka mengatasi kesulitan akademik dan meningkatkan prestasi akademik mereka secara lebih baik di IAIN Lok Sumawe. Dosen di IAIN Lok Sumawe juga memiliki tanggung jawab dan peran untuk membentuk karakter dalam pengembangan karakter mahasiswa. Nah, ini diperlukan agar mahasiswa di IAIN Lok Sumawe ini secara umumnya memiliki karakter-karakter yang baik, seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, dan lainnya. Nah, cara ini dapat diterapkan dengan dosen menjadi teladan dan contoh yang baik dalam pengembangan karakter mahasiswa. Gimana cara dosen
dosen tersebut menyikapi suatu permasalahan mahasiswa, bagaimana cara dosen tersebut berinteraksi dengan mahasiswa saat di kelas. Nah, dengan adanya hal-hal seperti itu, mahasiswa akan dapat membentuk karakter yang positif, seperti dia dapat melihat teladan yang dicontohkan oleh dosen tersebut. Karena itu, perlunya dosen YAIN Lux Mawai ini agar mencontohkan mahasiswa-mahasiswinya dengan berperilaku baik dan positif di lingkungan kampus YAIN Lux Mawai ini. Dan peran dosen yang terakhir yaitu dosen harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan mahasiswanya. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan hubungan yang positif antara dosen dengan mahasiswa, baik itu dari segi komunikasi dan lain-lainnya. Dengan adanya komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa, maka setiap permasalahan yang dihadapi mahasiswa akan lebih mudah untuk berkonsultasi dengan dosen tersebut. Dan dosen juga akan membantu dan memberikan dukungan sehingga mereka dapat mengatasi setiap permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan akademik YAIN Lux Mawai. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi pengelolaan mahasiswa yang efektif di YAIN Lux Mawai. Dalam konteks ini, YAIN Lux Mawai harus mempertimbangkan beberapa faktor untuk menerapkan strategi yang efektif bagi pengelolaan mahasiswa di YAIN Lux Mawai. Nah, beberapa faktor ini termasuk kebutuhan akademik, sosial, dan emosional mahasiswa. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh YAIN Lux Mawai agar pengelolaan mahasiswanya efektif. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis pembelajaran aktif. Nah, pendekatan berbasis pembelajaran aktif ini yaitu suatu proses di mana melibatkan mahasiswa secara langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, ini dapat diterapkan oleh dosen, misal menyuruh mahasiswanya ini untuk terlibat aktif di dalam suatu kelompok, suatu proyek, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh dosen terhadap mahasiswa tersebut. Dengan adanya metode pembelajaran aktif ini dapat meningkatkan mahasiswa tidak hanya secara materi, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Oleh karena itu diperlukan pembelajaran berbasis aktif ini agar pembelajaran mahasiswa ini dapat berjalan dengan efisien. Strategi selanjutnya yang dapat diterapkan di YAIN Lux Mawai untuk mendukung perkembangan pengelolaan mahasiswa secara efektif yaitu dengan adanya sistem bimbingan yang terstruktur. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara dosen YAIN Lux Mawai dapat menjadikan dirinya berperan sebagai pembimbing akademik bagi seluruh mahasiswa dengan adanya sesi konsultasi reguler di mana nanti mahasiswa dapat memberikan keluh kesahnya selama proses pembelajaran, membantunya memilih jadwal pembelajaran yang cocok bagi dirinya. Nah, dengan adanya konsultasi reguler ini, mahasiswa YAIN Lux Mawai ini akan lebih termotivasi dan terinspirasi dalam mencapai tujuan akademik mereka. Nah, selain itu, bimbingan ini juga dapat membantu dosen untuk lebih memahami di mana kebutuhan dan potensi masing-masing mahasiswa di YAIN Lux Mawai tersebut, sehingga dapat memberikan dukungan sesuai dengan sasaran yang mereka butuhkan. Strategi selanjutnya yang dapat diterapkan di YAIN Lux Mawai untuk mendukung perkembangan pengelolaan mahasiswa secara efektif yaitu dengan adanya sistem bimbingan yang terstruktur. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara dosen YAIN Lux Mawai dapat menjadikan dirinya berperan sebagai pembimbing akademik bagi seluruh mahasiswa dengan adanya sesi konsultasi reguler di mana nanti mahasiswa dapat memberikan keluh kesahnya selama proses pembelajaran, membantunya memilih jadwal pembelajaran yang cocok bagi dirinya. Nah, dengan adanya konsultasi reguler ini, mahasiswa YAIN Lux Mawai ini akan lebih termotivasi dan terinspirasi dalam mencapai tujuan akademik mereka. Nah, selain itu, bimbingan ini juga dapat membantu dosen untuk lebih memahami di mana kebutuhan dan potensi masing-masing mahasiswa di YAIN Lux Mawai tersebut, sehingga dapat memberikan dukungan sesuai dengan sasaran yang mereka butuhkan. Penggunaan teknologi juga sangat penting untuk mendukung pengelolaan mahasiswa secara efektif di YAIN Lux Mawai. Nah, pentingnya penggunaan teknologi ini tidak bisa diabaikan karena di zaman sekarang ya memang kemajuan teknologi yang sudah tinggi, dosen-dosen di YAIN Lux Mawai ini perlu menerapkan metode dengan
memakai teknologi di dalam proses belajar mengajarnya. Dapat diterapkan dengan cara membagikan tugas ataupun forum diskusi melalui teknologi tersebut, misal kayak contohnya di Classroom ataupun di Edlink. Nah, dengan adanya pembagian tugas secara online, mahasiswa juga membantu mereka untuk dapat mengakses informasi di mana saja dan kapan saja mereka berada. Nah, selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk memantau aktivitas akademik mahasiswa dengan cara dilihat dari sistem manajemen datanya, dan dengan adanya teknologi ini membantu dosen dapat memberikan umpan balik secara real time terhadap mahasiswanya. Nah, dengan demikian pengelolaan mahasiswa di Lux Mawé ini lebih proaktif dalam mengelola studi mereka di institut tersebut. Strategi lainnya juga dapat dilakukan dengan pengembangan komunitas belajar. Nah, pengembangan komunitas belajar ini yaitu membangun komunitas di antara mahasiswa agar dapat meningkatkan rasa dan dukungan sosial terhadap mereka. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara dosen membentuk komunitas ataupun kelompok-kelompok sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa tersebut. Seperti contohnya membuat kelas desain yang dilakukan oleh dosen Lux Mawé untuk membagi bagaimana mahasiswa tersebut yang menyukai kelas desain ini akan bergabung dalam komunitas tersebut. Nah, dengan adanya komunitas belajar ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan interpersonal dan kerjasama di antara mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, penting pengembangan komunitas belajar ini diterapkan di Lux Mawé agar pengelolaan mahasiswanya berjalan dengan efektif. Dan evaluasi dan umpan balik juga dapat diterapkan untuk pengelolaan mahasiswa yang efektif. Karena di Lux Mawé ini dosen perlu memberikan evaluasi dan umpan balik untuk menilai kinerja mahasiswa, baik itu dalam tugas maupun dalam ujian. Nah, evaluasi dan umpan balik yang baik ini diperlukan oleh mahasiswa untuk mereka memahami bidang mana saja yang perlu mereka perbaiki, dan mereka juga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar mahasiswa agar kedepannya mereka lebih belajar secara baik dan optimal, sehingga hasil yang mereka dapatkan di akhir dapat memuaskan. Nah, selain itu, evaluasi yang berkelanjutan ini juga dapat membantu dosen untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi yang akan mereka sampaikan harus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut, sehingga pengajaran yang diajarkan ini akan lebih efektif dan sesuai dengan minat mahasiswa. Jadi, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut seperti pendekatan pembelajaran aktif, sistem bimbingan yang terstruktur, pengembangan komunitas belajar, pemanfaatan teknologi, dan evaluasi yang konstruktif, maka pembelajaran di Lux Mawé ini dapat meningkat dan berkembang secara menyeluruh sehingga dapat mencapai potensi maksimal mahasiswa. Nah, melalui pengelolaan yang baik, mahasiswa tidak hanya akan berhasil secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan di dunia profesional setelah kehidupan kuliah mereka. Oleh karena itu, sangat penting menerapkan strategi-strategi yang telah disampaikan untuk meningkatkan profesional bagi mahasiswa YN Lux Mawé. Sekian presentasi dari saya terkait dengan pengelolaan mahasiswa di YN Lux Mawé. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.